Kira-kira bagaimana rasanya ketika seorang ketua umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang saat ini kembali menjilat ludahnya sendiri ketika ludah itu sudah dikumpulkan selama 9 tahun 6 bulan lamanya menjadi oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada tempat yang paling pertama saya mengucapkan profisiat kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang kita kenal selama 9 tahun 6 bulan lamanya partai ini adalah partai oposisi. Di waktu masa jabatan Presiden Joko Widodo yang tersisa lagi 6 bulan ini, AHY akhirnya ditaklukkan oleh seorang Presiden Joko Widodo dengan memberikan jabatan Menteri ATR. Di mana kira-kira reputasi, integritas yang ada dalam Partai Demokrat, yang ada dalam diri seorang AHY ketika dia harus menjilat kembali ludahnya selama ini, yang telah berulang kali menyerang pemerintah, yang telah berulang kali mengkritisi kebijakan-kebijakan Jokowi. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini terkait dengan tanggapan-tanggapan dari orang-orang Demokrat, bahkan dari netizen di tanah air terkait dengan jabatan baru dari seorang Agus Harimurti Yudhoyono. Mari kita simak bersama-sama. 9 tahun melawan sebagai oposisi hanya untuk ngejar 6 bulan jadi menteri. Aduh, kacau kali kawan. Sorry ya ketum ya, sorry ya. Mau dibawa kemana nih jalan partai ini ketum? Pelajaran apa yang saya dapat melihat dari apa yang para elit Demokrat lakukan hari ini? Rupanya jelas hanya mengejar jabatan, hanya untuk menteri 6 bulan. Tapi nggak apa-apa lah, biar rakyat yang menilai dalam persoalan ini. Ya, alhamdulillah Demokrat masih selamat untuk DPR RI, DPRD, kota, kabupaten, provinsi, ya kan? Tetapi kita tengoklah berikutnya bagaimana Demokrat hari ini. Dengan 9 tahun jadi oposisi, menyerang cebong, sekarang jadi cebong. Dapat menteri hanya untuk 6 bulan. Selamat, congratulations ketum. Masya Allah. Bapak Jokowi benar-benar luar biasa. Hebat, luar biasa hebat. Hari ini melantik Bapak AHY sama Bapak Adi Cahyanto. Bapak AHY jadi Menteri ATR BPN, Bapak Adi Cahyanto menjadi Menko Polhukam. Wah, keren, luar biasa. Selamat ya bapak-bapak, dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi. Bapak Jokowi, pesan saya satu Pak. Saya mohon sekali, saya pesan satu. Mbah Amin Rais, jangan jadiin apa-apa ya Pak. Bikin riweh. Oke. Ketua umum dapat hadiah menteri. Pemilihnya lagi antri beras. Bersenang-senanglah kau. Aduh. Mereka yang di atas pada pesta, ibu-ibu pada berbaris antri beras. Aduh. Hebat kalian, hebat. Salam hormat.
Para elit hari ini mereka sibuk untuk membagi-bagikan jabatan. Sementara rakyat di bawah menjerit karena berjemur di panas, ngantri beras murah. Inilah fakta dan fenomena yang terjadi di bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia hari ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, inilah bukti nyata yang bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa membuka mata hati kita bahwa politik itu murni hanya demi kepentingan. Politik itu adalah sesuatu yang dinamis. Iso dele sore tempe. Kita sebagai rakyat jangan mau dibodoh-bodohin, jangan mau dikibulin oleh para elit yang haus akan kekuasaan, yang haus akan jabatan. Salah satunya yang kita lihat hari ini adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Bagaimana tidak? Dulu Agus Harimurti Yudhoyono ini berada di barisan oposisi pemerintah. Seringkali orang-orang Demokrat yang salah satunya adalah Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono ini mengkritik, menghujat, menolak segala kebijakan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Berbicara soal food estate, berbicara soal utang yang sudah triliunan rupiah, itu semua disuarakan oleh orang-orang Demokrat. Dan masih ada banyak lagi hal-hal yang selalu dinyinyirin oleh orang-orang Demokrat yang salah satunya adalah Agus Harimurti Yudhoyono ini. Bahkan seorang SBY, ayahanda dari Agus Harimurti Yudhoyono ini, sampai menciptakan atau sampai mengarang sebuah buku yang berjudul Presiden Jokowi Cawe-Cawe di Pemilu 2024 ini. Luar biasa. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Hanya dengan posisi jadi menteri selama 6 bulan, segala persoalan, segala masa kekelaman yang terjadi di masa lalu itu sirna semuanya. Inilah bukti bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam politik itu semuanya hanya demi jabatan dan demi kepentingan. Dengan demikian saya ingin mengajak kepada kita rakyat Indonesia, kepada pemirsa sekalian, idola itu boleh, tapi goblok itu jangan. Jangan sampai kita yang sesama rakyat, dengan tetangga kita, dengan saudara kita, kita boleh bermusuhan hanya karena beda pilihan. Sementara para elit, mereka sibuk membagi-bagikan jabatan. Kemarin mereka mencaci maki, kemarin mereka menghina Dina, hari ini mereka duduk makan satu meja. Dengan demikian, sebagai rakyat, kita harus cerdas. Jangan mau digoblok-goblokin, jangan mau dikibulin. Dan juga sudah sering kali saya katakan sebelum pemilu 2024 ini, bahwa bansos itu, BLT itu, amplop itu tidak akan menafkahi hidupmu untuk 5 tahun yang akan datang. Dan hari ini kita rakyat Indonesia sudah mulai merasakan di mana ibu-ibu sudah mulai mengeluh bahwa harga beras itu sudah semakin mahal. Mereka rela untuk antri, berjemuran di panas demi mendapatkan beras 5 kg. Dan itu pun bukan dibagi gratis, tapi harus dibeli cuma dengan harga yang sedikit lebih murah. Siapa yang harus kita salahkan?
Ketika semuanya sudah terjadi seperti ini, sebagai rakyat, saya hanya mau katakan, silakan dinikmati. Jangan pernah menyalahkan pemimpin. Jangan pernah menyalahkan orang yang sudah kamu kasih kepercayaan untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Mereka tidak bersalah. Yang salah adalah kita dari rakyat yang tidak mampu untuk memilih pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Yang salahnya adalah kita sebagai rakyat yang mau saja diterima, yang mau saja dikibulin, yang mau saja makan dengan janji-janji manis. Dari mereka-mereka yang haus akan kekuasaan, dari mereka-mereka yang haus akan jabatan. Inilah bahwa menyesal tua tiada berguna. Semuanya sudah terjadi. Selamat menikmati. Mari kita lanjutkan lagi. Transaksi kekuasaan kembali terlihat hari ini, kawan-kawanku semua. Sejak kapan kemudian Anda tahu Demokrat menjadi bagian dari koalisi pemerintah? Sejak kapan? Sejak kapan kemudian Partai Demokrat menjadi bagian dari partai koalisi pemerintah? Sejak kapan? Atau mungkin hari ini tolak ukur menjadi bagian dari koalisi pemerintah adalah menjadi pendukung Pak Prabowo. Hari ini AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, dilantik sebagai menteri di eranya Pak Jokowi. Saya menjadi heran sekarang, apakah mungkin negara setransaksional gini ya? Ketika kemudian Partai Demokrat menjadi bagian dari pengusung pasangan Pak Prabowo dan Gibran, lalu dapat jatah posisi menteri. Saya cuma bertanya, sejak kapan Demokrat menjadi bagian dari koalisi pemerintah? Sejak kapan? Apakah sejak kemudian Partai Demokrat mendeklarasikan diri sebagai partai pendukung Pak Prabowo? Lah gini-gini nih masih banyak yang nggak paham dan menganggap biasa gitu loh. Dipikir, coba dipikir. Mas AHY, selamat ya sudah dilantik jadi menteri oleh Pak Jokowi. Untung sampean Mas, untung. Tidak jadi cawapresnya perubahan. Kalau jadi sekarang pasti Mas AHY lagi sibuk nuduh pemerintah curang. Karena apa? Nggak bisa menerima kekalahan. Dan sekarang lagi sibuk cari kawan. Karena apa? Kawannya pada ingin masuk ke pemerintahan. Sedangkan dia nangis di pojokan. Makanya sekarang lagi berusaha gimana caranya harus putaran kedua. Ya siapa tahu ada kemungkinan menangis. Selamat Mas AHY, selamat karirnya melesat. Siapa tahu 2029 bisa menjadi capres. Tapi ingat, si perubahan jangan diajak ya. Apa? Aduh, para pendukungnya ribet. Para pendukungnya itu menggemaskan sekali. Capek saya menghadapi. Ditanya restu PDIP, Jokowi justru akui tak ragu jadikan AHY Menteri ETR atau BPN. Pak, sudah ada koordinasi dengan PDIP ketika memasukkan nama Mas AHY sebagai menteri, Pak? Mana? Sudah ada koordinasi dengan PDIP? Apa dengan PDIP ketika nanti mau mengambil Pak Mas AHY? Jadi pertama, ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR BPN, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat. Pertama, beliau juga alumni Akademi Militer Akmil. Juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Yang menjadi kebingungan buat saya, hari ini bangsa atau negara kesatuan Republik Indonesia ini, presidennya itu masih Bapak Presiden Joko Widodo bersama Bapak Ma'ruf Amin, ataukah Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Itu yang masih menjadi kebingungan besar dalam benak saya. Kenapa? Karena yang saya tahu hari ini presidennya itu adalah Pak Jokowi dengan
Ma'ruf Amin. Sementara Partai Demokrat ini adalah partai pendukung dari Koalisi Indonesia Maju, yakni Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena selama ini yang saya tahu, Partai Demokrat adalah partai oposisi dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Atau sejak kapan Partai Demokrat ini sudah bergabung dengan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin? Memang ini adalah sesuatu yang sedikit janggal, bahwa politik itu semuanya bisa diolah dengan nilai-nilai transaksional. Sangat disayangkan. Saya jujur ya, masih bingung sampai hari ini. Banyak sekali yang bertanya, banyak sekali ketika kita coba berdiskusi, berdialog, seolah-olah bangsa kita hari ini dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketika seorang AHY menjadi menteri di saat Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin yang berkuasa di bangsa ini, buat saya itu adalah kejanggalan besar. Dan juga kita tidak heran ketika orang-orang Demokrat seperti yang kita dengar dalam cuplikan video di awal tadi, mereka pun bingung, mereka pun merasa kacau. Kok bisa selama ini 9 tahun 6 bulan menjadi oposisi, di waktu yang tersisa lagi 6 bulan ini, seorang ketua umum Partai Demokrat langsung move on, masuk dan bergabung bersama koalisi pemerintah hari ini. Siapa kira-kira yang hebat di sini? Atau siapa kira-kira yang harus menanggung malu ketika seorang AHY akhirnya dipilih, akhirnya dilantik menjadi seorang menteri dari Bapak Presiden Joko Widodo ini? Kita semua sih tahu bahwa memilih menteri itu adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang Presiden Joko Widodo. Tetapi yang menjadi pertanyaan masyarakat bahwa Partai Demokrat itu adalah partai oposisi, bukan partai yang berkoalisi dengan pemerintah hari ini. Beda ceritanya kalau bangsa kita hari ini dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seandainya di pemilu 2024 kali ini mereka menang, sah-sah saja, karena Partai Demokrat adalah pendukung, adalah koalisi dari Indonesia Maju, di mana calon presiden dan cawapresnya adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sekali lagi, ada kejanggalan besar yang patut kita renungkan bersama-sama. Mari kita lanjutkan lagi. Gua AHY, daripada jadi cawapres tapi kalah, mending gabung pemerintah jadi menteri. Gua AHY, karir politik gue melesat dari cagup DKI, ketum partai, sekarang jadi menteri. Itu semua berkat bokap gue. Gua AHY, harusnya gue menhan, tapi ATR BPN gak apa-apa lah. Yang penting kursi menteri. Gua AHY, anaknya SBY. Iya, Mas AHY mah enak, pengen cepet-cepet move on karena udah dicariin kerjaan sama bapak. Lah kita mah mandiri. Mas AHY mah enak, gampang banget ngelupain, gampang move on, gampang lupa sama kata-kata Mas AHY sendiri. Kemarin Mas AHY kritik keras pemerintahan, mulai dari
food estate, mulai dari bansos, mulai dari kemiskinan yang semakin menjadi-jadi. Sekarang Mas AHY lupa. Ya mungkin apa karena udah dapat jabatan baru atau apa, ini mungkin ya, tapi mudah-mudahan Mas AHY tetap konsisten dengan omongannya. Tapi dari kemarin agak susah sih kayaknya. Saya ingin bertanya nih serius, AHY itu berjasa terhadap Prabowo atau berjasa terhadap Jokowi? Sehingga hari ini dia mendapatkan hadiah menduduki kursi menteri. Ya, ketika AHY diangkat menjadi menteri, maka Pak Jokowi membunuh karir politik anaknya. Secepat itu ya. Ya secepat itu. Kenapa seperti itu? Karena Gibran itu sudah kehilangan panggung, bro. Dia mau bicara apa lagi? Paling bicara sengketa pilpres, ya. Bicara Solo udah enggak lah, orang nggak begitu tertarik ya. Bicara sengketa pilpres paling bilang ya sudah, laporkan saja, laporkan saja. Kalimat yang paling sering disebut akan seperti itu. Sementara AHY akan bicara di tingkat nasional. Terlepas dari AHY dan Demokratnya kayak apalah pokoknya. Dan maka sekarang itu menjadi perhatian publik. Gimana AHY nih ke depannya? Nah, jadi di sini karir politik Gibran sedang digembosi sendiri oleh bapaknya dan memberikan peluang kepada AHY untuk mencerang dan mencelat. Ya, matus nanti dia menjadi sesuatu di akhir tahun ini. Kebodohan politik itu kadang-kadang juga terjadi pada orang-orang tertentu yang tidak bisa melihat input-output. Nah, ini kesalahan erotip ketiga nih. Memberikan input yang salah, ya, tapi hasilnya berharap benar. Nah, gue jadi ketawa nih. Gibran dibunuh karir politiknya oleh Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi mengangkat AHY menjadi hak angket akan dialami oleh Pak Jokowi. Gibran nggak bicara. Hak angket nggak akan bisa bicara. AHY yang akan bisa bicara. Karena dia juga ketua partai. Dan dia menteri. Kebayang ya gimana itu hebohnya AHY nanti ditanggap orang dan disorot orang. Sementara Gibran hanya bicara, ya kita tunggu saja hasilnya, kita tunggu saja hasilnya. Maka secara tidak sadar Pak Jokowi mematikan karir politik anaknya sendiri begitu mengangkat Pak AHY. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seandainya ya di suatu hari nanti saya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang adalah Ketua Umum Partai Demokrat ini, saya mau bertanya seperti ini. Bagaimana rasanya ketika menjilat air ludah yang sudah dikumpulkan selama 9 tahun 6 bulan atau yang sudah difermentasikan selama 9 tahun 6 bulan itu? Kira-kira rasanya seperti apa ya? Saudara, dari kejadian ini, saya hanya mau berharap kepada kita, rakyat Indonesia, kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita harus melek dalam politik dan harus kritis, harus cerdas. Jangan mau dikibulin, jangan mau terbuai dengan janji-janji manis dari kelompok-kelompok ataupun dari orang-orang yang haus akan jabatan, yang haus akan kekuasaan. Inilah bukti nyata. Tadi sudah saya katakan bahwa politik itu dinamis. Iso dele sore tempe. Seringkali pula saya mengajak bahwa pemilu itu adalah event 5 tahunan. Hal yang paling penting yang harus kita rawat dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan. Utamakan budaya kita, norma, etika, adab, moral, itu yang harus kita rawat, itu yang harus kita jaga.
Pemimpin setiap 5 tahun mereka akan bergonta-ganti, mereka akan tukar posisi dan jabatan lain sebagainya. Sementara kita yang adalah rakyat Indonesia dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, jangan sampai juga akan terjadi seperti itu. Makanya kalau kita mau masuk dalam dunia politik, berbicara tentang politik, itu surga dan nerakanya sebenarnya semuanya ada di situ. Memuja-muji jangan terlalu. Kalau mau jadi orang benar sekalian, jadi orang benar dari A sampai Z. Kalau mau jadi orang munafik, jadilah orang munafik dari A sampai Z. Kalau memang kau benar-benar mau berada di kubu oposisi, jadilah kubu oposisi dari A sampai Z. Di mana ketika hal ini kamu lakukan, maka kamu dinilai adalah orang-orang yang konsisten. Bukan manusia yang pelin-pelan. Mari, ini adalah pembelajaran penting untuk kita rakyat Indonesia. Dengan demikian, jangan mudah terbuai, jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal atau fenomena politik yang terjadi di bangsa ini. Semuanya hanyalah demi kepentingan. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.